Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Yulan Rahmi dengan NIM 202300500488 dari kelas SI 23A. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis penjualan produk fashion menggunakan bisnis intelligence. Nah, di proyek ini, saya membuat dataset sendiri, melakukan eksplorasi data, preprocessing, clustering, sampai membuat model prediksi menggunakan Python di Google Colab. Nah, teman-teman, untuk tujuan analisis sendiri, yaitu untuk melihat pola penjualan, melakukan clustering produk, memprediksi penjualan, dan juga memberikan insight bisnis. Nah, dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan di instruksi UTS. Nah, di tahap pertama, saya mengimport beberapa library utama, yaitu Pandas, Champi, Matplotlib, Seaborn, sama Sketchroom, dan juga modul evaluasi. Nah, library ini bisa dipakai untuk mengolah data, membuat grafik, melakukan clustering, dan juga membangun model prediksi. Selanjutnya, masuk ke tahap kedua. Di sini saya membuat dataset penjualan fashion secara manual dengan beberapa kolom seperti produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan juga harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil codingan yang telah kita buat tadi untuk di bagian load dataset. Nah, ini muncul ya, ada produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan juga harganya. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga. Nah, di sini saya melakukan eksplorasi data, mulai dari melihat struktur datanya, tipe data, sampai statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, minimum, dan juga maksimumnya. Saya juga membuat visualisasi berupa bar chart untuk melihat total penjualan per produk. Nah, dari grafik ini kelihatan produk mana yang paling laris dan mana sih penjualan yang paling rendah. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada ini ya, yang paling tinggi itu ada kaos A ya, itu tinggi banget. Dan juga untuk yang paling rendah penjualannya yaitu jaket A. Pada tahap keempat, saya melakukan pre-processing. Nah, di tahap ini saya melakukan label encoding untuk kolom kategori yaitu kategori wilayah, lalu saya menstandarisasi kolom numerik yaitu penjualan dan harga supaya model clustering dan regresi lebih stabil dan tidak bias karena perbedaan skala. Nah, ini ya teman-teman, ada produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga, terus kategori encode, wilayah. Jadi semuanya sudah tercantum gitu ya teman-teman di sini, dan teman-teman tentunya bisa langsung melihat datanya. Nah, lanjut ke tahap kelima yaitu di sini saya menggunakan algoritma K-means ya untuk melakukan clusteringnya. Teman-teman, di sini saya membuat 3 cluster dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk scatter plot. Nah, dari cluster ini terlihat bahwa produk dengan harga tinggi biasanya memiliki kelompok tersendiri dan produk dengan penjualan tinggi juga tersebar di cluster tertentu. Nah, cluster ini bisa membantu perusahaan dalam segmentasi produk. Selanjutnya, tahap ke-6 yaitu membangun model prediksi menggunakan linear regression. Nah, model ini memprediksi jumlah penjualan berdasarkan 2 variabel, yaitu
harga, dan wilayah. Setelah model dilatih, saya menghitung rata-rata skor dan membuat grafik perbandingan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Nah, rata-rata skor menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabel penjualan. Nah, dan yang terakhir masuk ke tahap ketujuh yaitu insight bisnis. Dari hasil analisis, produk yang paling laku bisa langsung terlihat dari total penjualan per produk. Nah, yang analisis penjualan fashion ini yaitu yang paling lakunya itu produk kaos ya, kaos. Nah, untuk wilayah penjualan tertinggi juga bisa diketahui dari pengelompokan data berdasarkan wilayah. Nah, untuk yang penjualan fashion yang saya analisis yaitu penjualan yang tertingginya Jakarta. Nah, model prediksi ini juga bisa memberikan gambar akurasi lewat nilai rata-rata. Nah, untuk yang saya lakukan ini yaitu 0,01. Nah, dari hasil ini, saran yang bisa diberikan yaitu untuk meningkatkan stok produk paling laris, melakukan promosi di wilayah potensial, dan menyesuaikan harga pada produk yang penjualannya rendah. Seperti itu. Nah, jadi itulah serangkaian analisis penjualan fashion yang saya lakukan berdasarkan instruksi BTS Business Intelligence. Nah, mulai dari pembuatan dataset hingga menghasilkan insight yang bisa dipakai untuk strategi bisnis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.